ada rencana polisi, enggak? ada rencana polisi atau sama dengan pegawai negeri yang lain itu melakukan reformasi birokrasi. Yang salah satu keluarannya itu remunerasi ya. So at least sekarang mungkin misalnya mereka tunjangan ya. Ya, sekarang misalnya gajinya mereka kira-kira 2 juta gitu satu bulan. Sekarang ya, yang paling rendah gitu nanti mungkin akan jadi paling rendah kira-kira 6 juta gitu. Sama dengan gaji pegawai negeri sipil. Ya, sama dengan reformasi birokrasi yang dilakukan yang dimulai di Departemen Keuangan sebetulnya. Jadi nanti paling rendah kira-kira 6 juta. Terus mungkin middle manager gitu bisa sampai 20 juta lah kira-kira. So, tapi kan menterinya udah nggak ada sekarang. Ya, menterinya udah. Menterinya yang mana? Menteri Keuangan. Gini, Menteri Keuangan yang mulai yang merintis dulu. Gini, yang merintis Menteri Keuangan. Jadi targetnya tahun ini akan ada mestinya ya tahun ini untuk peningkatan gaji polisi. Tapi maksudnya kalau Menteri Keuangan diganti memang bisa jadi gitu. Forgive my ignorance. Aku waktu grow up in Indonesia ya, kita tuh selalu lihat polisi itu selalu takut dulu. Kedua, kita bisa bayar kok, gini-gini selalu bisa bayar. Is that still happening until today in Indonesia? Maksudnya bisa bayar bribing the police and or should I be still afraid? Sekarang saya kira yang dari hasil ukuran persepsi masyarakat ya, itu terhadap polisi, kinerja polisi atau kepercayaan masyarakat terhadap polisi juga masih buruk. Tapi untuk spesifik yang buruk itu di Serse. Yang masih buruk ya, itu di Serse ya. CID. Nah, yang mereka Serse sama CID mungkin bisa dijelaskan tuh pemirsa. Criminal Investigative Department. Reskrim. Nah, mereka sekarang mencoba tahun ini itu untuk meningkatkan akuntabilitas proses di internal maupun proses di eksternal. Kalau di internal itu ada Propam, ada Irwasum. Propam ini profesi dan pengamanan. Itu yang menegakkan kode etik sama disiplin misalnya. Terus kalau di Irwasum dia General Inspectorate yang meriksa anggaran, meriksa kinerja, meriksa laporan kegiatan. Itu yang internal. Yang eksternal mereka juga coba tingkatkan pengawasannya, misalnya kerjasama sama Komnas HAM untuk kasus-kasus pengaduan masyarakat, kerjasama sama Komnas Perempuan, kerjasama dengan Komisi Kepolisian Nasional, Ombudsman. Nah, ini mereka mau ekstensif kerjasama, tingkatkan hubungan kerja ya, bukan kerjasama, hubungan kerja dengan mereka. Terlepas dari itu juga mereka sekarang mencoba membangun kerjasama atau koordinasi yang lebih baik dengan KPK misalnya. Walaupun tidak terlepas kemungkinan bahwa mereka juga ada semacam persaingan antara KPK dengan kepolisian. Walaupun ada polisinya juga. Ada polisinya, karena mereka bilang bahwa KPK itu kan budgetnya unlimited untuk satu kasus. Sementara kita budgetnya ya 20 juta, ya 2 juta per kasus. Tergantung ininya tergantung kasusnya gitu. Ada yang pokoknya satu polsek itu misalnya sekian juta gitu. Nah, terserah mau kasusnya 100 kan, kasusnya 20. Oh, ada yang gitu? Iya. Jadi anggarannya jatahnya sekian. Ada kasus maupun nggak ada kasus? Iya. Iya, kalau kasus pasti ada dan anggarannya pasti kurang. Gitu. Nah, ini sangat membedakan misalnya kalau KPK satu kasus tuh unlimited. Gitu. Nah, ini mungkin yang perlu sinkronisasikan gitu di antara mereka. Terus gaji juga gitu, gaji KPK jauh lebih tinggi dibanding dengan gaji Serse kepolisian. Gitu. Yang lebih spesifik lagi mereka coba misalnya mereform pendidikan, kurikulum. Gitu ya. Mereka masukkan mata pelajaran human rights,
sebagai salah satu kurikulumnya. Gitu. Yang tadinya belum ada. Tadinya nggak ada. Bahasa Indonesianya apa tuh kurikulumnya? Hak asasi manusia aja gitu. Ya. Masuk sosial. Jadi kurikulum di Akademi Kepolisian. Ya. Gitu. Itu hak asasinya itu ditilik dari mana aja? Hak asasi manusia itu Human Rights and Policing, jadi standar yang dipakai UN lah gitu. Tapi tentunya kalau ditanya polisi nggak mau pakai instrumen internasional. Biasanya mereka hanya menggunakan instrumen nasional. Gitu. Jadi kalau nggak ada, belum masuk pasti. Belum masuk. Ada. Wow, that is LGBT ada. Itu mulai tahun keberapa itu di sana dimulai? Mulai masuknya itu sebagai kurikulum tahun 2005. Oh, jadi 5 tahun terakhir ya, sudah. 2005. Sesuai ya. Itu. 2005, 2006, 2007 dan tahun 2008 mereka keluarkan peraturan Kapolri untuk perlindungan HAM. 2009. Okay. So now again back to the simple question, me sebagai orang awam rakyat yang nggak tahu apa-apa, ada masalah. Can I trust just go to the police now? Yeah. You can test. What is the guarantee kalau that you can trust them? Well, soalnya kan kita Long time selalu ago, lihat. I would Yeah. not talk to the police. Yeah. You know, Kalau when I saya grew ke up- polisi, ntar di Nah. kita minta, Nah sekarang kalau sekarang ke polisi terus ada yang minta gitu. minta uang pelicin. Yeah. Ngomong, Lapor aja. lapor, ada nomor-nomor untuk lapor. Jadi Oh, kalau begitu? ada Kalau nggak kasus salah ada gitu online ya, bisa ya? lapor aja. Oh begitu? Ya. Oh. Karena banyak kan dari warrior inget nggak waktu itu Iya, iya. yang kalau dia ditangkap nggak ada yang berani ngomong apa karena nanti malah ada urusan apa makin banyak. Ya that was the case of a person Lapor that aja. we knew. Lapor aja. Ya, ya. Sekarang mereka harus tindak lanjut itu. Oh begitu. Ada berapa banyak pengaduan mereka akan catat. Kemudian sampai saat ini track recordnya bagaimana? Dalam Banyak, soal Kak. Tinggi, Kak, result pengaduan itu. dari pengaduan tersebut, penindaklanjutan. Ada angkanya masih tinggi ya. Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti itu masih tinggi. Backlognya tuh masih besar sekali. Gitu. Jadi mereka masih kasus yang 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu masih ada. Nggak, at least gini. Jadi kalau misalkan saya orang awam ya kan, saya katakan saya mengadu, terus kalau toh nggak ada tindak lanjutnya ya ngapain Ini yang juga saya gitu. bilang ya saya juga bilang. Dan informasi untuk lapor kemananya? Ada. Jadi line-nya ya. ada line. Ini yang saya bilang juga ke teman-teman. Kalau kita nggak peduli pada polisi, kita nggak mau urusan. Itu jadi akhirnya polisi menjadi bagian yang terpisah dari kita. Tapi kalau kita ngadu, marah, protes, kalau perlu tulis surat, kalau perlu capat Kapolres, capat Kapolda, itu berarti kita peduli gitu. Nah, makin banyak tekanan. Jadi polisi sekarang makin terbuka ya. Mereka makin nggak punya pilihan kecuali mereka iya gitu. Kalau mereka bagian dari masyarakat, mereka menganggap kita bagian dari masyarakat. Sekarang Gitu.